Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Kawakib Al-Lama'ah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini masuk pada bab 9. Ar-rizqu biyadillah, ya. Jadi rizki itu di tangan Allah, ya. Jadi rizki itu ada di tangan Allah semata. Sedangkan hamba, ya, sedangkan kita itu hanyalah mengupayakan al-halat atau keadaan yang biasanya rizki itu diperoleh di dalamnya. Bicara rizki, insya Allah ini adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Bahkan sebagian kita itu berangkat pagi, ya, kemudian pulang petang itu untuk mencari rizki. Oleh karena itu ini adalah topik atau tema yang penting untuk kita bahas, untuk kita kaji. Kenapa? Karena kita harus memiliki pandangan yang sahih terhadap konsep rizki. Kita harus bisa memaknai konsep rizki itu secara benar, ya. Karena kalau kita salah di dalam memaknai rizki, itu nanti jadinya bisa gelisah, gitu ya. Nah, rizki adalah apa yang diperoleh oleh manusia, baik dengan usaha maupun tanpa usaha. Karena memang rizki itu pemberian, ya. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang kita dapatkan harus dengan usaha, harus dengan jerih payah. Kita harus mengeluarkan keringat. Harus ada ikhtiar. Tetapi kadang-kadang rizki itu datang tanpa kita itu melakukan usaha kan gitu, ya. Dan kadang-kala rizki itu merupakan sesuatu yang dimilikinya, ya. Jadi nanti dalam konsep ini nanti kita harus mampu membedakan antara rizki dengan kepemilikan. Jadi rizki itu adalah pemberian Allah kepada kita. Sedangkan kepemilikan itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita, sesuatu yang kita kuasai, yang itu kita dapatkan dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kalau sesuatu itu kita dapatkan bukan dengan cara yang sesuai dengan syariat, maka betul itu adalah rezeki kita, tetapi secara kepemilikan itu bukan milik kita. Kenapa? Karena kita dapatkan dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syariat. Nah, oleh karena itu rezeki itu berasal dari Allah semata. Adapun kondisi-kondisi tertentu atau yang tadi kita sebut al-halat, yang biasanya datang di dalamnya, itu semuanya adalah keadaan-keadaan di mana orang yang mengupayakannya itu bisa memperoleh rezeki, ya. Jadi al-hal itu adalah sebuah kondisi yang biasanya itu bisa mendatangkan
rizki untuk kita, tetapi sifatnya tidak tidak pasti ya. Oleh karena itu, al-hal itu bukanlah merupakan penghantar kepada diperolehnya rizki secara pasti gitu nggih. Jadi al-hal itu hanya kondisi saja. Misal ketika orang berbisnis, ketika orang berusaha, maka ada kemungkinan dia akan mendapatkan keuntungan, dia akan mendapatkan laba, dia akan mendapatkan rizki. Tetapi kan belum pasti atau tidak selalu, karena namanya orang usaha, orang bisnis itu memang cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung ya rugi. Demikian pula misalkan orang bekerja, baik dia sebagai karyawan ya, atau misalkan dia bekerja di perusahaan misalkan kan gitu nggih. Itu juga memang kondisi yang biasanya itu mendatangkan rezeki. Namanya orang kerja itu kan biasanya nanti akan dapat apa yang disebut dengan gaji ya, dia akan mendapatkan gaji gitu. Tetapi kan ada kasus misalkan ya, waktunya gajian, betul dia terima uang misalkan gitu, waktunya gajian gitu ya. Nah kemudian ternyata dia kena musibah ya, di tengah jalan misalkan uang yang barusan didapat ya dari bosnya, dari perusahaannya ya, ternyata kemudian dicopet misalkan, namanya juga musibah ya. Jadi kalau itu terjadi berarti itu bukan rezekinya kan ngoten. Lah terkadang hal itu terlaksana tetapi rezeki tidak diperoleh kan ngoten nggih, seperti kejadian tadi nggih. Jadi kondisinya itu sudah dilakukan, ikhtiar sudah dilakukan, tapi ternyata rezeki itu belum didapatkan. Nah sebaliknya kadang rezeki itu diperoleh tanpa ada satupun hal yang biasanya rezeki itu bersamanya gitu. Artinya kadang-kadang sudah ikhtiar tetapi rezeki tidak didapatkan, tetapi sebaliknya tidak ikhtiar tetapi kemudian rezeki itu datang kepadanya. Lalu karena itu Islam itu hadir dan mendorong manusia untuk mengusahakan hal-hal ini dalam rangka mencari rezeki itu. Okay. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah ikhtiar. Mengupayakan apa yang tadi disebut al-hal tadi itu, ya. Itu yang diwajibkan. Adapun terkait dengan persoalan seberapa rizki yang kita dapatkan, itu adalah persoalan yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan hasil ya. Ya, jadi yang dihisab itu adalah ikhtiar kita, sedangkan hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ketika kita ikhtiar, kita harus yakin bahwa al-hal atau ikhtiar tadi itu bukanlah sebab datangnya rezeki. Nah, ini penting ya, penting bagi kita ya. Jadi al-hal atau ikhtiar atau sesuatu yang kita upayakan tadi itu bukan sebab datangnya rezeki, dan bahwasanya sang pemilik rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan sesuatu yang kita kondisikan tadi gitu ya. Ini penting yang harus kita pahami ya. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Hadis Sufyan yang ditulis oleh Imam An-Nabhani rahimahullah.
Baik Bapak-Bapak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan makna rizki itu sendiri ya. Jadi biar clear bagi kita ya. Jadi rezeki atau rozako ya itu bermakna atau pemberian ya. Jadi rizki itu maknanya adalah atau pemberian ya. Jadi rizki tidak sama dengan kepemilikan, beda ya. Jadi rizki itu pemberian ya. Nah, maka dalam konteks ini kita bisa mengetahui ya, ada nanti yang namanya itu rizki halal dan juga rizki yang haram ya. Tentu rizki yang halal itu adalah rizki yang didapatkan dengan cara yang halal. Sedangkan rizki yang haram itu adalah rizki yang didapatkan dengan cara yang haram. Contoh rizki yang halal, misalkan orang bisnis ya, bisnisnya sesuai dengan syariah, kemudian dari bisnisnya itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba, maka laba yang didapatkan itu menjadi rizki yang halal gitu. Demikian pula sebaliknya, misal ada pejabat yang korupsi ya, kemudian dari korupsi itu kemudian dia mendapatkan harta, maka harta yang didapatkan itu adalah harta yang haram gitu okay. Tapi kalau seandainya gitu ya, kemudian dia korupsi, dapat harta, kemudian ketahuan gitu ya. Ketahuan ya. Kemudian dia diminta untuk mengembalikan harta hasil korupsi ya. Bahkan kemudian dia dipenjara atas perbuatannya. Maka tentu harta yang didapatkan itu bukan rezekinya gitu. Itu bukan rezekinya gitu. Tetapi kalau misalkan harta itu ada di tangannya kemudian dimanfaatkan oleh dia, yaitu rezeki dia gitu. Meskipun tentu itu adalah rezeki yang haram. Kenapa? Karena didapatkan dari hasil korupsi gitu. Nah, kemudian harta yang didapatkan oleh seseorang dengan cara yang halal, maka itu akan sekaligus menjadi miliknya gitu. Jadi harta yang didapatkan dengan cara yang halal maka akan menjadi miliknya gitu. Tetapi harta yang didapatkan dengan cara yang haram maka itu bukan miliknya. Maka dia pun juga tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram tadi gitu. Karena harta itu bukan miliknya gitu. Maka dia juga tidak boleh memanfaatkan harta itu ya. Kalau seandainya dia memanfaatkan, yang mana dia berdosa gitu. Contoh misalkan harta yang didapatkan dari hasil korupsi ya, kemudian dipakai untuk bangun masjid, dipakai untuk bangun pesantren misalkan, bukan dapat pahala tetapi malah mendapatkan dosa. Loh kenapa? Iya, karena itu bukan miliknya, harta itu bukan miliknya. Maka kenapa dia memanfaatkan ya? Meskipun dalam tanda kutip misalkan dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik ya. Tentu yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang itu adalah harta yang memang itu menjadi miliknya gitu ya. Tetapi meskipun demikian ya, baik tadi harta yang haram ataupun harta yang halal, rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram tadi, itu tetap semuanya itu bisa disebut sebagai rezeki ya. Baik Bapak sekalian, kita akan coba memahami fakta rezeki ini secara mendalam ya, biar nanti kita tidak gagal paham atau tidak salah paham gitu nggih.
atau kita menilai ya, atau memaknai ya rizki itu secara keliru gitu. Maka yang pertama kita akan coba lihat barangkali pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama, itu banyak orang memahami bahwa rizki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Banyak betul kinten-kinten yang punya pemahaman seperti itu. Banyak. Jadi rizki yang didapatkan itu seolah-olah ya itu dari hasil usahanya sendiri ya. Nah kemudian berikutnya, jika orang itu sudah bekerja keras, kemudian dia menerima gaji, maka hal itu dianggap sebagai hasil dari usahanya. Ada nggak yang punya pandangan seperti itu? Wonten nggih? Nggih. Kemudian contoh yang lain misalkan pedagang. Ketika dia mendapatkan keuntungan, maka dia juga menganggap bahwa keuntungan yang didapatkan itu juga dari hasil usahanya, dari jerih payahnya. Atau juga misalkan seorang dokter yang menerima upah karena mengobati pasiennya, maka upah yang didapatkan itu dianggap datang dari jerih payahnya. Kan ngoten nggih? Nah ini adalah pemahaman rezeki yang salah, yang kurang tepat, nggih. Ini adalah pemahaman yang boten tepat gitu loh. Ketika menganggap bahwa rezeki yang didapatkan seseorang itu berasal dari ikhtiarnya atau berasal dari jerih payahnya. Nah, kalau pemahaman seperti itu kurang tepat, nah sekarang yang tepat itu seperti apa gitu nih? Atau muncul satu pertanyaan, apakah betul ya penyebab datangnya rezeki itu adalah usaha kita? Oleh karena itu maka kita harus mengkaji persoalan ini secara mendalam. Maka ketika kita mencermati fakta rezeki, maka nanti kita akan mendapatkan dua aspek, ya, dua aspek. Aspek yang pertama barangkali tadi sudah disinggung di awal ya, apa yang disebut dengan al-hal. Apa itu al-hal? Al-hal itu adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Okay? Yang penting orang mau berusaha, gelem obah lah ya, dalam rangka untuk menjemput rezeki. Ya, itu al-hal gitu loh. Yang karyawan pagi pergi ke kantor, yang bisnismen ya atau yang pedagang ya misalkan pagi pergi ke pasar atau ke tempat usahanya. Ini adalah al-hal ini. Ini adalah al-hal. Ini hanya kondisi saja. Ini hanya keadaan saja. Yang memang menurut pemahaman akal kita itu biasanya itu bisa mendatangkan rezeki. Tetapi perlu diingat, ini sifatnya tidak pasti. Bisa iya, bisa tidak. Dengan ikhtiar yang kita lakukan, kita bisa dapat rezeki dan juga bisa tidak mendapatkan. Nah, oleh karena itu, ini adalah wilayah yang mampu diusahakan oleh manusia, gitu. Itu kan pilihan, ya. Seorang karyawan yang males-malesan tidur di rumah, atau dia berangkat ke kantor, itu kan pilihan. Demikian pula seorang pedagang misalkan ya,
dia berangkat ke tempat usaha atau berangkat ke pasar atau tidak berangkat ke pasar ya, atau usahanya itu kadang buka kadang tutup atau tidak serius atau kurang sungguh-sungguh, ini kan juga pilihan gitu loh. Oke, ini yang disebut dengan hal-hal, kondisi atau keadaan yang biasanya bisa mendapatkan atau mendatangkan rezeki ya, meskipun itu sifatnya tidak pasti ya. Itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua itu apa yang disebut dengan al-asbab. Apa itu al-asbab? Nah, ini al-asbab ini ya kaidah kausalitas atau hukum sebab akibat. Nah, cuman yang perlu kita pahami, hukum kausalitas ya, atau hukum sebab akibat itu menyatakan bahwa ketika sesuatu itu dianggap sebagai sebab, maka dia akan mengakibatkan akibat yang sifatnya itu pasti gitu ya. Ketika sesuatu itu ya misalkan dianggap sebab, tetapi akibatnya itu belum tentu atau belum pasti, maka itu tidak bisa dianggap sebagai hukum kausalitas gitu kan. Maka terkait dengan asbab ini, itu sifatnya adalah pasti. Sifatnya pasti ya. Dan tentu ini persoalan gaib bagi manusia, bagi kita gitu. Betul apa betul ya? Misalkan kita dagang atau seseorang itu berikhtiar, bisa nggak orang itu memastikan bahwa apa yang diikhtiari itu nanti pasti akan menghasilkan atau pasti akan ada hasilnya? Bisa betul kira-kira? Bisa nggak kita itu memastikan? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa kita itu memastikan ya. Makanya ini sesuatu yang gaib bagi manusia. Termasuk persoalan rezeki itu adalah gaib gitu. Ya. Wilayah kita itu hanya wilayah untuk ikhtiar. Nah, karena ini persoalan gaib, maka membutuhkan dalil yang bersifat qat'i atau dalil yang bersifat pasti. Kan ngoten nggih. Nah, kemarin juga sudah kita sempat bahas nggih pada pertemuan yang lalu kan ngoten nggih. Jadi dalil yang pasti itu bisa dari sisi sumbernya atau disebut qat'i tsubut ya, qat'i dari sisi sumbernya. Masih kemutan boten dalil yang termasuk qat'i tsubut. Apa? Kan ada dua nggih. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah hadis mutawatir nggih. Ini qat'i dari sisi sumber. Kemudian yang kedua itu adalah qat'i dari sisi penunjukan atau qat'i dilalah ya, qat'i dilalah. Nah, kita akan melihat dalil yang qat'i dari Al-Qur'an ya, terkait dengan persoalan rezeki ini ya. Jadi yang pertama ada di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 37 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Imran ayat 37 ya. Kemudian berikutnya surat Yasin ayat 47. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu. Surat Yasin ayat 47 ya. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 40 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqakum
Tsumma razaqakum, yang menciptakan kamu kemudian memberimu rizki, ya. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-An'am ayat 142, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabtaghu indallahir rizqa, maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yabsutur rizqa liman yasha, meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 58, la yarzuqannahumullah, benar-benar Allah akan memberikan rizki kepada mereka, itu rizki, ya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 60, Allah juga berfirman, Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang memberi rizki kepadamu dan kepadanya dan kepadamu. Ini barangkali dalil-dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan rizki. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik dari dalil-dalil tersebut tadi, itu adalah bahwa sebab datangnya rizki itu cuma satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rizqu biyadillahi wahdah, sesungguhnya rizki itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain, bukan dari ikhtiar kita, bukan dari jerih payah yang kita lakukan, tetapi rizki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Baik, bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian terkait dengan tadi, gitu ya. Maka kadang-kadang ada sebagian orang yang juga salah memaknai, gitu. Ketika mereka memahami bahwa rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian sebagian orang itu melakukan pemaknaan yang keliru, gitu. Okay? Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah mungkin sebagian orang itu menganggap bahwa kalau rezeki itu datangnya dari Allah, maka usaha manusia itu tidak ada gunanya. Toh kan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, gitu. Ngapain juga kita usaha? Toh nanti kalau itu menjadi rezeki kita, itu juga tidak akan kemana, ya. Tentu ini juga sikap yang kurang tepat, ya. Nah, kemudian dengan pemahaman seperti itu, akhirnya manusia itu cukup hanya pasrah kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah itulah rezeki kita, gitu. Sehingga manusia itu tidak perlu bersusah payah di dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena semua itu sudah ada jatahnya. Jadi sekali lagi ini juga pemahaman yang kurang tepat, kan, ngoten nggih. Oleh karena itu kita harus mencoba untuk memetakan, ya,
kita harus memetakan terkait dengan persoalan rizki ini ya. Jadi memang betul rizki itu dari Allah ya, dari Allah. Kemudian ya sebab datangnya rizki itu ya memang dari Allah itu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa manusia itu juga harus berikhtiar ya, harus menciptakan, harus membuat satu kondisi yang memang biasanya itu bisa mendatangkan rizki. Itu apa yang disebut dengan al-hal tadi, yang ini menjadi bagian dari usaha manusia gitu. Oleh karena itu tadi di depan juga sudah saya sampaikan ya. Jadi ada seseorang itu ketika mengkondisikan dalam rangka untuk mencari rezeki atau berusaha ya, ternyata usahanya itu adalah usaha yang halal gitu ya. Misalkan kalau dia bekerja itu di sektor yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Oke. Apa ada bekerja di sektor yang bertentangan dengan syariat? Ada betul? Banyak. Ada kan, banyak ya. Misalkan kerja di pabrik miras gitu ya. Atau kerja di di prostitusi misalkan gitu ya, pijet plus misalkan gitu. Itu kan bekerja ya, atau melakukan usaha, tetapi usahanya itu tidak halal kan gitu nggih. Tetapi kalau usaha yang halal misalkan ya, kalau bekerja di sektor yang memang itu dibolehkan oleh syariat ya. Atau kalau kita misalkan usaha atau bisnis ya, misalkan dagang di pasar, dagang sayur misalkan gitu nggih. Itu adalah ikhtiar yang halal. Nah, kalau ikhtiarnya halal atau usahanya halal, maka rezeki yang didapat itu juga halal ya. Nah, kalau rezeki yang didapat itu halal, maka itu sah menjadi miliknya ya. Atau yang tadi yang kita sebut kepemilikan. Nah, kemudian sebaliknya, ketika usahanya haram, maka rezekinya juga haram, maka apa yang didapatkan itu bukan menjadi miliknya. Nah, oleh karena itu pandangan yang semestinya terhadap rezeki ya, itu yang pertama ya, ada wilayah yang menguasai manusia atau yang kita sebut dengan asbab. Itu kalau dalam pembahasan materi sebelumnya nggih, dalam pembahasan qada dan qadar, itu kan manusia itu kan hidup di dalam dua lingkaran nggih. Yang pertama tadi lingkaran yang menguasai manusia, apa yang kita sebut dengan asbab nggih. Nah, asbab ini berasal dari Allah gitu ya, seperti rezeki kan berasal dari Allah ya, dan ini menjadi qada Allah gitu, dan itu tidak dihisab. Contoh misalkan banyaknya rezeki yang kita dapatkan itu adalah qada ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mempertanggungjawabkan banyak sedikitnya rezeki yang kita dapatkan. Kenapa? Karena itu ada di wilayah yang lingkaran yang menguasai manusia. Di situ manusia itu tidak ada andil sedikit pun. Bisa nggak kira-kira kita yang menentukan berapa rezeki yang akan kita dapatkan secara pasti gitu? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Kita itu hanya bisa merencanakan. Kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kadang-kadang meleset, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Okay? Nah, sehingga banyak sedikitnya rezeki yang kita dapatkan itu adalah qada dari
Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ada andil di dalamnya, maka kita tidak dihisab, kita tidak dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Itu yang kita sebut tadi al-hal tadi gitu. Oke. Di sini manusia punya andil gitu. Ya. Kita mau kerja di mana, itu bisa nggak kita memilih? Bisa nggak? Kita bisa memilih. Kemudian kita mau melakukan usaha, kita mau melakukan bisnis. Bisnis apa? Di bidang apa? Maka ini juga pilihan. Ini ada di wilayah yang dikuasai oleh manusia. Dan tentu ini berasal dari manusia. Kenapa? Karena ini adalah hasil usaha manusia. Nah, terkait dengan ini, maka manusia itu nanti akan dihisab. Jadi kalau terkait dengan seberapa banyak rezeki yang kita dapatkan, itu tidak dihisab. Tetapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan rezeki, itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita itu diminta, ya, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar, maka kita juga harus bertawakal, ya, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan bahkan tawakal ini kita jadikan sebagai sandaran kita gitu. Nah, cuman kadang-kadang sebagian orang itu kurang tepat di dalam memahami konsep tawakal, ya. Jadi apakah tawakal itu dilakukan sebelum ikhtiar untuk mencari rezeki, atau tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar ini sudah dilakukan, ya. Kebanyakan orang kan gimana? Pokoknya ikhtiar dulu baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang tepat gitu. Kenapa dikatakan kurang tepat? Kalau dia ikhtiar dulu kemudian baru bertawakal, berarti yang bersangkutan itu tidak menyertakan Allah, ya, di dalam ikhtiarnya gitu. Jadi dia ikhtiar sendiri, dia mengandalkan potensi yang ada di dirinya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ketika ikhtiar itu sudah dilakukan, baru kemudian, ya, dia bertawakal kepada Allah. Maka yang betul, tentu tawakal itu dilakukan sebelum ikhtiar mencari rezeki itu dilakukan. Misalkan ketika dalam proses perencanaan, ya. Kalau orang usaha itu kan biasanya bikin rencana gitu. Maka ketika bikin rencana itu sudah menyertakan Allah gitu, ya. Minta petunjuk kepada Allah, sudah melibatkan Allah gitu, agar dia itu bisa merencanakan dengan rencana yang baik. Kemudian dalam tataran action, dalam tataran aksi, itu juga bismillah. Bismillah, saya akan memulai usaha yang sudah saya rencanakan. Bismillah, ya. Jadi menyertakan Allah di dalam ikhtiarnya gitu. Dan setelah ikhtiar dilakukan, ya juga berserah diri kepada Allah gitu. Ya, kalau ternyata hasilnya bagus, hasilnya memuaskan, hasilnya sesuai dengan rencana, maka tentu sikap seorang muslim itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana ketika gagal misalkan? Dia sudah merencanakan, dia sudah mengikhtiari dengan semaksimal mungkin, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Maka sikap bagi seorang muslim adalah bersabar, ridho dengan qadha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, oleh karena itu, kalau konsep rizki tadi dikaitkan dengan tawakal, maka di dalam lingkaran yang menguasai manusia, artinya manusia itu tidak punya andil sedikit pun, maka sikapnya adalah yang pertama, berkeyakinan bahwa rizki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita ridho, ya, dengan rezeki yang Allah berikan, banyak ataupun sedikit, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bertawakal kepada Allah, maka kita juga akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membantu kita, gitu loh. Ya. Jadi kalau kita berikhtiar, ya, itu kita sandarkan kepada Allah, maka kita juga akan yakin bahwa Allah itu nanti pasti akan membantu kita, gitu. Dan tentu kita akan lebih bersemangat, gitu ya, di dalam ikhtiar. Kenapa? Karena kita yakin Allah pasti akan membantu kita, Allah pasti akan menolong kita, gitu. Dan tentu yang terakhir, ya, karena kita yakin Allah akan membantu kita, maka akan memunculkan semangat yang menggebu-gebu di dalam mencari rizki, gitu ya. Jadi tidak ngelokro, tidak merasa sendirian, gitu. Nah, kalau kita tidak melibatkan Allah, ya, kita hanya mengandalkan ikhtiar kita, itu bisa ngelokro nanti, ya. Ketika step pertama gagal sudah, wah ini kayaknya bisnis ini tidak prospek ini, ya, gitu. Coba kalau kita itu menyertakan Allah, gitu, tentu kita akan optimis, kita akan terus semangat, gitu. Ketika di step awal kita gagal, kita tetap semangat. Oh, barangkali ini untuk saat ini ya belum rezekinya, kita akan coba lagi deh, kan, gitu nih. Ketika gagal lagi, ya kita akan merubah strateginya dan lain sebagainya. Kita akan semangat, gitu. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu akan menolong kita. Ya, tentu ini dari sisi aspek atau lingkaran yang menguasai manusia, ya. Memang di situ kita tidak ada andil, gitu. Nah, di situ kita hanya yakin saja, ya, bahwa rezeki itu berasal dari Allah. Allah itu pasti akan menolong kita, ya. Kemudian kita akan semangat untuk mencari rezeki. Nah, kemudian untuk di lingkaran yang dikuasai manusia, yang di situ manusia itu punya andil, maka yang pertama tentu kita ini akan senantiasa terikat dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kita tidak berani untuk mencari rezeki yang haram, gitu ya. Karena di dalam rezeki yang haram itu tidak ada keberkahan, gitu. Tidak ada keberkahan, ya. Di samping ketika rezeki itu kita dapatkan, kemudian kita belanjakan, itu bukan pahala yang kita dapatkan, bukan ridha Allah yang kita dapatkan, tetapi justru kemurkaan Allah, gitu. Justru dosa yang kita dapatkan. Ketika rezeki yang kita belanjakan itu adalah rezeki yang haram, gitu. Maka ya kita akan terus berusaha, ikhtiar yang kita lakukan itu senantiasa terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, kita juga terikat dengan sunatullah di dalam mencari rezeki, gitu ya. Ya, terikat sunatullah untuk mencari rezeki, ya. Contoh misalkan ketika kita buka usaha, ya. Ketika kita buka usaha, orang buka usaha itu kan mengharapkan pembeli datang, betul apa betul? Orang mengharapkan konsumen itu datang. Ini contoh misalkan kita buka toko lah, ya. Toko apa saja, misalkan toko alat listrik, ya, atau toko gerabah, atau toko sembako misalkan, gitu. Nah, tentu kalau kita ingin mengharapkan pembeli itu datang, maka tempat usaha kita itu ya biasanya kita memilih
tempat usaha yang trafficnya itu tinggi, jadi rame lah ya. Jadi orang itu lalu lalang itu rame, sehingga mereka itu tahu ya, mereka itu tahu, di sana ada toko jualan sembako misalkan ya. Ya meskipun untuk era sekarang ini kan kadang orang juga berpikir kan tidak mesti bikin toko itu di tempat yang ramai. Ya betul ya. Tetapi tentunya tetap harus ada ikhtiar kan untuk bagaimana jualan kita itu dikenal orang. Maka biasanya orang kemudian main sosial media gitu gitu. Ya, memperkenalkan dagangannya itu melalui sosial media ya. Ya sunatullahnya kan begitu. Bagaimana mungkin dagangan kita itu dikenal kalau kita tidak mempromosikan gitu. Bagaimana mungkin dagangan kita itu dikenal ketika toko kita misalkan di tempat yang jarang dilalui oleh orang gitu. Ya. Maka secara ikhtiar pun kita juga harus memperhatikan tadi ya sunatullah ya, biar dikenal maka kita harus mempromosikan. Biar dikenal maka toko kita harus di tempat yang strategis. Itulah bagian dari ikhtiar kita. Nah, kalau kita memahami dua konsep tadi ya, yang pertama terkait dengan lingkaran yang menguasai manusia, kemudian yang kedua lingkaran yang dikuasai oleh manusia, yang di situ kita bebas menentukan. Maka langkah kita selanjutnya adalah yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang mendalam bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kemudian yang kedua, keyakinan yang mendalam bahwa Allah itu akan menolong kita. Kemudian memunculkan semangat kita di dalam mencari rezeki. Kemudian berpegang teguh kepada hukum syara. Kemudian terikat dengan sunatullah tadi, hukum sebab akibat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini yang juga harus kita lakukan, ya, senantiasa berdoa kepada Allah yang maha pemberi lagi maha penolong bagi hamba-hambanya. Doa itu penting ya. Kalau kita sebagai hamba tidak mau berdoa kepada Allah ya, padahal Allah itu kan maha pemberi gitu loh, maha pemberi rizki gitu loh. Maka di samping ikhtiar tentu kita juga harus berdoa kepada Allah agar kita itu dimudahkan di dalam mencari rezeki. Kemudian terakhir ya Bapak-bapak, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, ketika kita itu bisa memahami rezeki secara benar, maka fungsinya adalah yang pertama, kita itu akan selalu optimis. Kenapa? Karena rezeki itu dijamin oleh Allah kok gitu loh. Sesuatu yang dijamin, apalagi yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik bumi dan seisinya. Apakah kita masih pesimis? Yang menjamin itu adalah Allah gitu. Maka mestinya ya kita harus memiliki rasa optimis. Kenapa? Karena rezeki kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan selalu terikat dengan hukum syara. Kenapa? Karena jumlah itu tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai gitu. Maksudnya cara untuk mendapatkan tadi gitu. Kan tadi kalau kita ngomongin al-hal tadi, kadang-kadang rezeki itu datang tanpa ada ikhtiar dari kita. Betul atau betul? Jadi kalau itu rezeki kita, meskipun dihalang-halangi oleh orang,
maka pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Demikian pula sebaliknya, kalau rezeki itu bukan rezeki kita, meskipun dikejar sampai ujung dunia, itu juga pasti tidak akan kita dapatkan. Yakinlah bahwa kalau itu rezeki kita, itu pasti kok akan sampai kepada kita. Bahkan datangnya ajal kita itu sebagai tanda telah sempurnanya rezeki itu untuk kita. Allah itu sudah memberikan rezeki semuanya kepada kita. Dan kita harus yakin ajal itu tidak akan datang kepada kita kalau rezeki kita belum semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentu dengan itu kita tidak akan berpikir menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki itu. Ya karena tadi kan, kalau itu sudah jadi rezeki kita, itu pasti kok akan sampai gitu. Meskipun ikhtiarnya itu ikhtiar yang halal ataupun ikhtiar yang haram. Maka kalau boleh memilih, tentu kita harus memilih ikhtiar yang halal. Toh nanti rezeki itu juga akan sampai kepada kita gitu. Jadi sama-sama rezeki datang kepada kita, tentu kita harus memilih itu dengan usaha yang halal gitu ya. Nah juga terkait dengan pemahaman itu, maka kita juga tidak akan takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram gitu loh. Ya. Kita nggak takut gitu loh. Contoh misalkan, ya kalau dalam Islam itu riswah ya atau suap itu kan tidak boleh ya, itu haram kan ya. Misalkan bagi orang yang punya jabatan gitu ya, kemudian datang seseorang ya untuk memuluskan kepentingannya, kemudian memberikan sejumlah uang ya sebagai uang sogokan ya atau riswah ya. Maka bagi orang yang memiliki pemahaman yang benar terkait dengan rezeki, maka dia akan menolak gitu. Dia akan menolak gitu. Tidak takut untuk menolak rezeki yang datangnya dengan usaha yang haram. Ngerti nggih? Nah, kemudian dengan keyakinan itu juga tidak mudah putus asa jika gagal di dalam usahanya. Kenapa? Karena dia yakin itu qada dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, kalau ikhtiarnya itu berhasil, memunculkan rasa syukur. Ketika gagal, maka bersabar gitu nggih. Nah, kemudian tentunya bagi kita seorang muslim yang tentu kewajiban kita ini kan bukan hanya mencari rezeki kan, bukan nggih. Tetapi juga ada di pundak kita ini, kita juga berkewajiban untuk berdakwah. Kita juga berkewajiban untuk peduli kepada umat ini ya, umat Islam. Ya sebagaimana kita tahu umat Islam hari ini kan tidak sedang, keadaannya itu tidak sedang baik saja. Nah, maka kita pun juga harus berjuang ya, bagaimana kondisi umat ini bisa bangkit dari keterpurukannya gitu. Maka orang yang memiliki pemahaman yang benar terkait dengan rezeki, maka dia pun juga tidak akan takut berjuang untuk Islam. Kenapa? Karena Allah itu kan menggaransi ya, intang surullah ya, jadi barang siapa itu yang menolong agama Allah, yang surga, maka Allah itu akan menolong kalian, menolong kita itu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah itu akan memudahkan urusan kita ya. Maka terkait dengan rezeki itu tidak ada hubungannya ya dengan apakah seseorang itu mau berdakwah, mau berjuang untuk agamanya, untuk Islam atau tidak gitu.